banyak diskusi terkait satu kasus. Jadi saya sudah masukkan di dalam Google Drive Anda ya. Jadi silakan masuk ke Google Drive di folder dataset. Wah, ini saya tutup ya. Setelah masuk ke Google Drive yang ada S2425, lalu masuk ke folder dataset ya. Di sini ada diabetes.zip. Silakan di-download lalu diekstrak. Gitu ya. Nanti Anda akan melihat dua buah file, diabetes ground truth dan diabetes new. Jadi nanti kita akan sama-sama diskusi terkait dua ini. Setelah Anda ekstrak, nanti silakan nanti ada masukan yang diabetes ground truth dulu ke dalam Nine ya. Nanti kita akan sama-sama diskusi. Ya silakan dimasuk ke dalam folder dataset di drive, download diabetes.zip, lalu setelah itu diekstrak. Anda akan melihat dua buah file. Silakan. Oke, saya harap sudah ya. Silakan masuk ke silakan diambil dulu. Nanti kalau memang belum sempat, nggak apa-apa. Kita akan bisa ambil lagi nanti ya. Karena juga ukuran filenya nggak terlalu gede. Kita akan masuk dulu ke dalam materinya. Jadi materi yang hari ini sebetulnya melanjutkan ya, atau sedikit mengulang dari materi sebelum UTS. Sebelum UTS kita ada satu pertemuan, yaitu terkait data labeling. Kalau kita buka di dalam course path-nya, ini ada ada satu materi. Kemana tadi? Nggak kelihatan. Bentar. Ada satu materi terkait data labeling ya. Jadi di week 6 bersama-sama dengan data transformation itu ada data labeling gitu ya. Dan di sini memang waktu itu kita bahas singkat saja karena sebagian materi dari data labeling itu membutuhkan pemahaman terkait model. Jadi apa? Classification, clustering, atau regression kita harus paham dulu baru bisa melakukan data labeling. Nah, karena saat itu Anda belum mendapatkan materi ini karena sebelum UTS ya, dan di AIML saya rasa juga Anda belum mendapatkan materi terkait modeling yang machine learning ya, classification, clustering maupun regression. Anda juga dapatnya baru setelah UTS ya. Kecuali ada yang mungkin DSA pernah mengambil data mining di semester lalu. Nah, itu berarti Anda pasti sudah bisa membayangkan apa yang diperlukan gitu ya untuk melakukan data labeling. Tapi karena dia membutuhkan proses modeling machine learning, maka pada saat sebelum UTS yang kita bahas waktu itu overview saja, tapi sebagian materinya baru akan kita bahas justru setelah kita membahas modeling yang dalam beberapa minggu terakhir. Ya, jadi kita akan masuk dulu ke materinya, kita akan refresh dulu ya. Jadi pada saat begini, pelabelan data ini adalah salah satu persiapan sebelum pembuatan model. Jadi kalau kita lihat di dalam persiapannya, setelah kita bertanya kepada si sumber data ya, kira-kira Anda, sebentar, yang ini ya, bisa understanding ya, ketika Anda sudah bertemu dengan si pihak yang meminta data, yang meminta bantuan Anda tanya, Anda butuh analisis data untuk apa? Untuk departemen yang mana?
untuk KPI yang mana, biasanya kita ada key performance indicator yang ditarget ya. Kalau Anda melihat misalnya gitu ya, data analis yang di YouTube misalnya, mereka seringkali sharing apa pekerjaan mereka. Anda mungkin juga perlu nanti suatu saat bisa lihat ya, bisa lihat kira-kira sebetulnya kehidupan seorang data analis di Amerika, di Eropa, di beberapa perusahaan, ada perusahaan finance, ada perusahaan manufaktur gitu ya, ada perusahaan konsultan, itu kira-kira mereka kerjanya apa aja. Jadi sudah punya gambaran ya. Secara umum ketika kita bertemu pertama kali dengan orang-orang itu, yang kita tanya adalah Anda butuhnya apa? Untuk meraih target yang mana? Jadi KPI yang mana? Gitu ya. Kasus bisnis seperti apa yang Anda pikirkan untuk nanti bisa dibantu oleh analisis data ini. Itu langkah pertama. Langkah kedua adalah untuk mengumpulkan data, gitu ya. Pengumpulan data bisa dari internal, dari sisi perusahaannya, baik dari departemen yang meminta kita, ataukah dari departemen lain yang terkait, atau dari pihak luar, gitu ya, atau dari internet. Kita punya 3 sumber ya, dari internal, dari pihak luar, dari internet. Kalau yang dari internet itu biasanya yang public, yang free, yang bisa kita download gitu ya. Kalau kita kontak perusahaan di internet, kemudian mereka menyediakan data dan kita perlu bayar, maka berarti kita itu adalah tadi sumber yang kedua, bahwa itu adalah perusahaan eksternal yang kita minta bantuan. Dan kemudian Anda bisa mengumpulkan dan bisa mengintegrasikan ya. Di sini ada proses integrasi beberapa tabel. Memang selama ini yang kita lakukan adalah kita hanya membuka satu CSV saja, hanya membuka satu tabel saja, Excel saja, atau kalau Anda mungkin nanti hubungkan ke database MySQL atau Oracle. Tapi pada dasarnya selama ini kita lakukan hanya satu tabel saja karena supaya gampang ya. Tapi datanya nanti Anda akan menggabungkan beberapa tabel sekaligus. Jadi berharap Anda bisa membuka ini row and column manipulation ke NWF gitu ya, NWF supaya ini nanti bisa, oh kalau saya menggabungkan beberapa tabel seperti apa. Kalau ada tabel-tabel yang kolomnya sama, kolom yang berbeda seperti apa. Gitu ya, itu silakan nanti refresh ya. Tapi setelah itu kita akan melakukan data selection. Apa namanya, kolom-kolom mana saja yang perlu digabungkan ya, perlu digabungkan. Kita lihat dulu kualitas datanya seperti apa, lalu setelah kita terkumpul, kita lakukan proses data analisis, EDA ya, yang sudah kita lakukan. Saya berharap Anda nanti sebelum sertifikasi sudah hafal di luar kepala, gitu ya. Karena yang saya tangkap dari evaluator ketika kita sempat ngobrol dulu ya, beberapa minggu yang lalu, dia sangat menekankan pemahaman setiap langkahnya ya. Jadi Anda bisa menceritakan apakah tes atau nanti waktu wawancara ya, bukan wawancara sebetulnya. Jadi ketika si evaluator itu ngobrol gitu ya, sharing, nanti pasti Anda akan diminta praktek. Nah, hasil dari praktek itu nanti akan perlu dijelaskan oleh Anda kepada evaluator. Jadi one to one gitu ya, Anda perlu menjelaskan. Cuma nanti penjelasannya apakah dalam bentuk presentasi ataukah hanya dalam bentuk ngobrol, wawancara begitu ya, itu yang belum ditentukan. Tapi jelas nanti ada tes tulis ya online. Setelah Anda akan mengikuti tes praktek, kita nggak tahu berapa lama. Dugaan saya sih nggak akan selama UTS ya, karena itu sebetulnya saya sempat berpikir bagaimana caranya supaya Anda tidak ritme ya. Ritmenya itu jangan, oh nanti masih lama, 5 jam, 8 jam gitu ya. Developer nggak akan menunggu 5 jam, 8 jam. Paling cuma 1 jam, 1,5 jam gitu ya. Nanti akan diberi waktu berapa, jangan cuma setengah jam. Jadi perlu berlatih menganalisis dengan cepat, dihafal di luar kepala begitu ya, tidak hanya teorinya. Karena nanti ketika Anda, tadi saya bilang evaluator sedikit menekankan ya, Anda paham apa sih hal-hal yang dikerjakan di setiap langkahnya, misalnya data analisis itu apa, mengapa kita perlu melakukan, gitu ya, dampaknya apa terhadap proses gitu ya. Jadi kenapa data analisis ini setelah data selection gitu ya, data analisis sebelum data cleansing gitu ya. Karena data analisis tidak mengubah data, tapi data cleansing tidak mengubah data, kita baru melakukan imputation dan segala macam gitu ya. Nanti Anda juga perlu sedikit kira-kira hafal kira-kira data cleansing ini apa gitu ya, dan kemudian ada data validation, bagaimana memastikan isinya valid gitu ya, dan kemudian data transformation. Ini langkah-langkahnya apa saja. Dan terakhir sebelum kita model adalah data labeling yang akan kita bahas hari ini. Jadi data labeling adalah sebuah persiapan, salah satu langkah persiapan sebelum kita melakukan proses modeling. Nah, data labeling ini hanya dilakukan kalau kita membutuhkan sebuah target. Biasanya sih ini kita siapkan kalau untuk keperluan apa namanya, modelnya adalah classification ya. Kalau clustering biasanya nggak terlalu perlu. Kalau regression juga kadang-kadang kita perlu, kadang-kadang nggak perlu gitu ya. Karena pada dasar labeling itu membuat label. Kita menentukan tanda kelas gitu ya di dalam setiap baris data kita.
Baru setelah itu nanti silakan kita masuk ke dalam modeling apa kita classification, clustering atau regression gitu ya. Karena waktu kita nggak sempat melakukan yang keempat ya, yang association, hanya yang 3 yang pertama gitu ya. Nah karena itu tapi nggak apa-apa ya, karena memang dari segi evaluatornya saya melihat mereka tidak terlalu menekan association ya. Mereka hanya menekankan 3 hal yang pertama ini aja. Jadi selama Anda banyak latihan, membiasakan diri, tidak banyak lihat catatan gitu ya, tidak tidak semacam kayak orang bingung-bingung gitu ya, mengingat-ingat reka-reka kira-kira apa yang dilakukan. Saya sendiri belum tahu apakah nanti akan open atau tidak. Harapannya open ya, karena memang nanti seorang data analis ketika dia bekerja di perusahaan setiap hari, nggak mungkin lalu kemudian kayak close book gitu ya, semuanya hanya dari memori, nggak boleh lihat internet, nggak boleh lihat catatan, itu hampir nggak mungkin ya. Orang bekerja pasti bisa membuka semua sumber gitu kan. Tapi kita nggak tahu apakah nanti dalam proses evaluasi itu diperbolehkan atau tidak gitu ya. Jadi nanti tolong juga sedikit dihafal-hafal gitu ya. Ini limitationnya apa masing-masing, kemudian parameternya apa, itu ya clustering juga seperti apa ya. Makanya banyak latihan berulang-ulang. Anda bisa cari datanya dari Kaggle, itu ada banyak sekali contoh-contoh data Anda bisa download, lalu Anda bisa lakukan proses proses latihan ya, praktek ya, terutama nanti ketika di awal dan pertengahan Juli, ya, karena akhir Juli kita sudah masuk ke dalam proses evaluasinya, ya kan? Jadi evaluasi jadi tanggal 2, saya lupa kok, 28, 29 mungkin ya, 28, 29 Juli, oh sorry, 28, 29, 27, 28, 29, 30 dan 1 Juli, 30 Juli dan 1 Agustus gitu ya, pokoknya ya, pokoknya Senin Selasa. Tapi sejak pertengahan minggu sebelumnya, Anda sudah harus mengikuti beberapa pelatihan ya dan tes yang online. Itu dilakukan selama 5 hari di minggu sebelum Anda mengikuti sertifikasi ya. Jadi Anda sudah mulai siap-siap di situ. Nah, jadi tolong ini diingat-ingat ya, diingat-ingat. Nah, supaya nanti Anda tidak perlu sampai terlalu kayak bingung-bingung gitu ya, tapi Anda karena sudah terbiasa, Anda, oh ini parameternya ini butuh ada normalisasi, ini butuh nangani outlier, ini tidak butuh outlier, ini apa namanya, butuh regularisasi gitu ya, dan ini tidak butuh, dan itu Anda bisa terbiasa. Oke? Oke, dan sekarang kita kembali gitu ya. Jadi salah satu langkah sebelum modeling adalah data labeling. Sekarang mari kita lihat. Labeling pada dasarnya adalah apa? Adalah gampang ya. Pada saat kita menentukan label pada sebuah kolom yang biasanya ditentukan sebagai dependent data gitu ya. Dependent variable atau dependent data atau dependent feature atau yang diprediksi gitu ya. Karena kolom-kolom ini namanya kan prediktor ya. Ini bukan prediktor, ini adalah kolom yang diprediksi. Nah, caranya apa? Caranya macam-macam gitu ya. Yang diberi label bisa gambar. Tadi sore saya baru saja menguji skripsi ya, teman angkatan 2021, dia menggunakan apa namanya, transformer ya, menggunakan LLM untuk apa namanya, untuk mengklasifikasi gambar gitu ya. Jadi foto diambil dari CCTV lalu kemudian diolah kira-kira itu siapa gitu ya, apakah si Andi atau si Budi atau si Chandra gitu ya, misalnya seperti itu ya, dengan mengenali elemen-elemen wajah gitu ya. Jadi apa namanya, hidungnya, matanya dan segala macam dikenali posisinya menggunakan transformer, dan itu diolah menggunakan similarity pakai kosan gitu ya. Oh, ini ternyata si Andrew misalnya seperti itu ya. Seperti itu. Jadi itu berarti apa? Setiap gambar itu tadi butuh sudah ada label, sudah ada nama. Ini foto-fotonya si A, fotonya si B, fotonya si C, seperti itu ya. Sama juga ketika bahasa alami gitu ya. Bahasa alami kadang-kadang kalau misalnya sebuah dokumen teks itu kita perlu kasih tahu, kasih label, ini sentimennya positif. Nanti kalau ada masuk Kaggle ya, Anda cari aja YouTube comment gitu ya. YouTube comments, nanti Anda bisa lihat, oh ternyata untuk comments ini ya sifatnya positif, sifatnya netral atau negatif. Nah, audio juga sama. Jadi ini adalah proses label gitu ya. Cuma karena kita kebanyakan menggunakan data-data tabular ya, tabel, maka biasanya ada satu kolom yang berisi label tersebut. Nah, caranya memberi label gimana? Cara memberi label sebenarnya gampang ya. Pertama bisa dilakukan oleh manusia, gitu ya, oleh manusia yang sudah dilatih untuk mengenali, membedakan label-label yang tepat ya. Jadi misalnya dia adalah seorang chef gitu ya, ahli resep-resep, maka dia bisa dilatih untuk mengenali, oh ini soto apa namanya, soto Betawi, ini soto Madura, ini soto apa Semarang misalnya gitu ya, ini adalah soto Makassar. Mirip-mirip semua bentuknya, tapi ada perbedaan-perbedaan karena dia
sudah dilatih untuk mengenal itu, maka dia bisa memberikan label yang tepat. Ya, kalau saya yang nggak ahli soto, dikasih soto ya dimakan saja, nggak ngerti ya itu soto apa, nggak penting, yang penting makan gitu ya. Tapi berarti saya bukan orang yang cocok memberikan label. Ini internal oleh pengguna gitu ya, yang sudah dilatih gitu ya. Atau crowdsourcing, kita minta kepada kumpulan orang, apakah dia secara resmi ataukah tidak resmi, tapi biasanya ada sebuah platform ya, platform untuk uh, kita memberikan kayak permintaan request ya, tolong dong kasih label ini dan mereka nanti bisa membantu kita. Atau individu, karena dia sekali lagi orang yang terlatih melihat data, kita minta dia untuk memberikan label. Ini yang banyak dilakukan oleh teman-teman yang lagi skripsi ya, terutama yang bergerak di bidang AI atau data. Kadang kita membutuhkan label dari data, label dari setiap baris itu seperti apa, dan contoh yang masih saya bimbing tadi siang juga skripsi, dia membuat market analysis gitu ya, teman biasa juga angkatan 21, dia untuk proses labeling dia meminta beberapa staff di perusahaan itu untuk kemudian memberikan label gitu ya. Itu outsourcing ke individu atau ke perusahaan, atau yang kita bahas kali ini gitu ya. Jadi pelabelan sintetis menggunakan model generatif, menggunakan LLM gitu ya. Kadang-kadang kita bisa di-train untuk memberikan label dengan presisi ya. Misalnya Anda gunakan proses LLM untuk mengenali tadi gambar gitu ya. Ini gambar apa gitu ya? Gambar monyet, monyet yang mana gitu ya? Ada banyak monyet gitu ya. Monyet yang mana itu nanti bisa di-train. Atau kita lakukan sore ini adalah pemrograman data. Jadi Anda akan membuat labeling data dengan contoh diabetes tadi yang sudah saya minta Anda untuk download. Silakan Anda tentukan apakah orang tersebut pada baris tertentu itu sakit diabetes atau tidak, gitu ya. Nah, ada dua file yang tadi saya minta Anda download ya. File yang pertama adalah file diabetes ground truth ya. Ada diabetes ground truth, ini adalah file aslinya. Lalu ada diabetes new, ini adalah file yang nanti saya minta Anda untuk prediksi, gitu ya. Jadi ground truth itu ada beberapa kolom ya, tapi yang paling kolom yang paling kanan ini adalah kolom diabetes, ini berisi label ya, berisi label. Sementara diabetes new, nah Anda lihat tidak ada kolom diabetes. Karena anggap aja Anda sudah punya data lama yang namanya ground truth, itu berarti sudah dianggap sudah benar valid ya bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang sakit diabetes, yang ini tidak begitu ya, yang ini tidak karena dia diabetesnya 0. Berdasarkan data ini diminta untuk mengklasifikasi kira-kira yang ini yang mana yang sakit diabetes gitu ya. Dan di mana yang ground truth itu ada 90.000 baris, kalau yang new ini ada 10.000 baris gitu ya. Jadi itu prinsipnya adalah Anda membuat label berdasarkan data yang sudah ada. Itu yang Anda lakukan menggunakan ini ya, menggunakan langkah paling bawah. Jadi Anda bisa minta manusia, orang lain gitu ya. Anda juga bisa minta perusahaan yang memang khususkan diri untuk membantu labeling, ada ya. Anda bisa juga meminta LLM untuk membantu Anda, atau Anda bisa membuat program sederhana yang membantu proses labeling secara lebih cepat gitu ya. Ini ada beberapa tools online yang bisa Anda minta begitu ya. Anda minta untuk membantu proses labeling. Ini adalah langkah labeling sederhana ya. Nah, karena ini hari terakhir, maka saya ingin mengajak Anda untuk melakukan proses labeling. Silakan bikin worksheet baru di Nine. Kemudian Anda import diabetes ground truth ke sana, lalu silakan gitu ya. Ketika Anda mau labeling, ada banyak model di sini gitu ya. Di classification ada 4 model, di clustering ada 3 model, di regression ada 3 model juga, total 10 model. Coba pikirkan mana model yang paling tepat gitu ya untuk Anda melakukan proses labeling. Nah, saya berharap Anda semua sudah membuka Nine, kemudian nanti mengimport. Kita akan buka chat panel di Zoom ya. Kita akan langsung diskusi di sana. Anda mulai dari awal ketika Anda memasukkan data ya, karena CSV, Anda memasukkan data, silakan Anda nanti analisis gitu ya. Analisis kira-kira menurut Anda model apa yang paling tepat untuk membantu Anda melakukan proses labeling gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika Anda sudah membuka datanya, maka kemudian silakan dilihat kira-kira hal-hal apa yang perlu diperhatikan. Ya, yang data tadi ada data analisis, ada data cleansing, ada data transformation. Mungkin nggak perlu semua ya. Jadi karena keterbatasan waktu, tolong nanti Anda ketika membuka langsung tulis saja di chat panel ya, yang bisa dibaca semua orang. Jadi jangan cuma dikirimkan ke saya.
supaya nanti setiap kita bisa melihat dan bisa memberikan masukan. Kita diskusi. Kalau Anda mau sambil ngobrol juga nggak apa-apa, silakan ya. Oke, jadi silakan Anda buka Nime, Anda panggil ground truth ya, diabetes ground truth, lalu kemudian silakan Anda lihat. Diskusi saya dibuka, silakan kalau ada yang mau chat atau ngomong, silakan ya. Dan sambil Anda melihat data, perhatikan ya, setiap data punya kelebihan kelemahan. Misalnya gitu ya, Anda memilih melakukan proses classification. Ada 4 alternatif di situ. Ada KNN, logistic regression, ada naive Bayes, yang Gaussian, ada decision tree. Mana yang menurut Anda paling cocok? Ingat ya, nanti ketika Anda ketika Anda sertifikasi, ada kemungkinan Anda nggak bisa ngobrol sama orang lain, ada juga kemudian juga Anda tidak diberikan arahan, tolong kerjakan pakai KNN misalnya, enggak ya, tolong kerjakan pakai K-means, enggak, tapi Anda diminta untuk mengambil keputusan, dan Anda yang penting menjelaskan, karena tadi saya sampaikan evaluator akan bertanya, setelah Anda praktek, mungkin Anda tunjukkan gitu ya, Dia akan bertanya mengapa, bagaimana, apa begitu ya. Nah, itu berarti Anda setiap langkahnya perlu bisa memikirkan alasannya. Dan itu yang kita coba malam ini. Oke, silakan dibuka, silakan ngobrol, kalau perlu silakan tulis juga di chat panel. Mengapa menurut Anda hal-hal apa yang penting ya? Kalau Anda buka dari 6 ini, ada berapa kolom ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kolom ya. Ada 9 kolom. Kira-kira hal apa yang menurut Anda perlu untuk diperhatikan? Silakan. Diskusi sudah dibuka. Silakan mungkin Anda mau cek statistiknya, skewness-nya misalnya begitu ya, silakan juga. Apakah Anda melihat ada hal yang menarik di sana gitu ya, yang perlu disampaikan, yang nanti akan membantu Anda untuk memilih model gitu ya. Ingat ya, langkah pertama kita untuk memilih model, silakan perhatikan adakah hal tertentu di data itu yang membantu kita untuk menyatakan model itu yang terbaik. Silakan. Ini min-nya standar deviasi, kira-kira normal atau tidak. Mungkin juga bisa dicek outlier-nya, silakan. Outlier. Di sini outlier saya tidak berusaha menghapus ya, tapi justru saya set untuk menampilkan yang outlier mana, gitu ya. Jadi di sini Anda lihat remove non outlier rows kalau di treatment option-nya yang di numeric outlier ya. Ada treatment option itu pilih remove non outlier rows justru karena kita kepingin melihat hanya yang outlier. Jadi bukan outlier yang dihapus ya. Justru kita ingin tahu yang outlier. Nah, saya lihat adakah hal-hal yang menarik di outlier yang membantu Anda untuk nanti melihat mana gitu ya, mana yang perlu diperhatikan ketika memilih model. Silakan. Oke, thank you, Leo. Label diabetes hanya 2, 0 dan 1, betul ya? Betul. Karena hanya 0 dan 1, maka memilih logistic regression. Oke, thanks ya, Leo ya. Oke, teman-teman yang lain, apakah ada pemikiran yang berbeda mungkin dari Leo, mana yang paling cocok? Coba dilihat kalau memang logistic regression, kira-kira apakah cocok gitu ya, ada binary classes, kemudian, ini ada sensitive to extreme outliers, nah berarti kita perlu cek sekali lebih lanjut, apakah memang mereka punya punya extreme outliers ya, yang kira-kira nanti akan bermasalah gitu ya, silakan dicek. Kalau teman-teman misalnya saya lebih suka KNN misalnya ya, silakan. Saya mau pakai Bayes, saya mau pakai Descentry, silakan.
Di outlier, karena beliau menyebutkan logistic regression, dan itu cukup sensitif terhadap outlier ya. Mari kita lihat outlier. Di sana ini lower bound, upper bound-nya ya. Jadi kalau kita lihat blood glucose itu lower bound-nya 11,5, 247,5. Oke, ini apa namanya, upper bound lower bound ya, tapi tidak kelihatan apa outlier. Ini ada 1829 outlier ya. Cukup kecil sih outliernya kalau dibandingkan 90.000 barisnya. Jadi ini tidak sangat-sangat overwhelmed gitu ya. Jadi masih oke, kelihatan gede ribuan, tapi karena datanya puluhan ribu gitu ya. Jadi kalau 1.800 itu ya berarti cuma 2%-an gitu lah ya. Kira-kira cuma 2%, nggak masalah gitu ya. Nah, tapi dengan upper bound, lower bound, kira-kira oke apa enggak? Coba Anda lihat kira-kira untuk itu kita membutuhkan ini ya, membutuhkan box plot ya. Box plot untuk melihat posisi outliernya. Karena yang memang numerik outlier ini hanya bisa melihat apa namanya, range-nya ya, range-nya, dan juga jumlah yang outlier, tapi outliernya di posisi di atas yang dekat dengan max atau yang di bawah. Coba kita lihat. Tadi itu yang bermasalah adalah ini ya, blood glucose ya. Coba kita lihat blood glucose. Blood glucose. Oke, berarti yang bermasalah banyak yang di atasnya ya, blood glucose ya. Nah, apa yang kita lakukan, saudara, setelah kita melihat outlier? Salah satu hal yang perlu kita ingat adalah, saya coba jelaskan, jangan terburu-buru bertindak destruktif kalau kita melihat outlier ya. Outlier itu kadang-kadang hal yang normal. Oke, contohnya apa? Saya juga pernah ngomong gaji ya, gaji gawai, gaji di sebuah perusahaan ya. Biasanya sih yang gajinya para bos itu tingkatan tertinggi mereka biasanya adalah outlier. Karena mayoritas adalah staf biasa, maka range gajinya adalah range gaji biasa. Tapi si bosnya itu punya gaji yang sangat tinggi, betul ya? Dan karena itu maka mereka gajinya dia pasti menjadi outlier. Kalau tidak mengganggu model, nggak perlu dihapus. Perhatikan ya. Jadi jangan kemudian outlier harus dihapus. Tidak ya. Nah, ketika Anda melihat tadi yang logistic regression itu dia sangat sensitif terhadap outlier, tidak berarti kemudian di langkah awal langsung kita hapus. Enggak. Outlier itu atau missing value dan segala macam itu baru kita proses kalau mengganggu akurasi. Mungkin masih ingat contoh waktu kita masuk ke klasifikasi pertama kali ya, KNN yang beberapa minggu yang lalu, kita baru di outlier itu nggak langsung dihapus sejak awal, tapi kita lihat dulu. Ketika semua diproses, berapa akurasinya, lalu kemudian ketika kita coba outlier dihapus, berapa akurasinya. Kalau outliernya dibuat di cap maksimum dan minimum, berapa akurasinya. Jadi selalu dibandingkan gitu ya. Jadi tidak berarti kemudian ada outlier hantam aja di depan, enggak ya, pilih di belakang. Oke, di sini outlier berarti ada yang maksimum gitu ya. Cuma memang teman-teman perhatikan, ketika Anda melihat outlier seperti ini, itu masih termasuk outlier yang normal atau tidak. Memang di outlier ya untuk data ini ya. Tapi sebetulnya itu angka yang salah atau tidak. Kalau Anda ngomong kepada banyak data analis, mereka akan ngomong gini, outlier itu selama memang, walaupun di dalam data tersebut dia ada termasuk outlier, tapi kalau sebetulnya angkanya masih masuk akal, maka jangan diapa-apain, biarkan dia mempengaruhi data sedemikian rupa agar nanti data itu mencerminkan kondisi sebelumnya yang seharusnya. Kalau Anda belum sudah menghapus outlier atau common cap outlier, maka datanya menjadi data yang tidak mencerminkan kondisi aktual. Karena itu hati-hati ya. Nah, kalau di sini kita lihat di sini yang tertinggi katakanlah 300 ya, blood glucose, apakah masuk akal? Masuk akal ya, blood glucose itu bisa sampai 300, bisa 400. Dan memang wajar gitu ya. Tapi kalau misalnya blood glucose-nya 1.500, nah itu perlu hati-hati. Tapi blood glucose yang 300, walaupun di data ini outlier, ingat ya, blood glucose 300 itu belum tentu outlier ya. Kalau di data yang lain misalnya, range-nya rata-rata 200 sampai 350, berarti yang 300 justru bukan outlier ya. Dia hanya outlier di tempat ini. Nah, tapi apakah dia sendiri angka yang normal? Ya, normal. Gitu. Normal dalam pengertian ada orang-orang punya outlier, ada orang punya blood glucose seperti itu ya. Jadi hati-hati ya. Kita lagi sekarang. Di sini blood glucose seperti aman. Kemudian ada
HbA1c level, ini kalau upper bound dan minimum boundnya juga masih oke ya. Ketika Anda melihat ini, saudara, ini lower boundnya 11,5. Terus terang ketika saya melihat ini kemarin, saya langsung cek gitu ya, apakah ini kan ada 1829 outlier, betul ya? Apakah ada di antara 1829 itu yang di bawahnya lower bound? Kenapa? Kalau saya sering kali ngomong, ketika Anda mengecek data, cek menggunakan para pakar. Kebetulan saya tahu, saya bukan pakar ya, tapi saya tahu bahwa blood glucose itu tidak mungkin di bawah 70. Kalau sudah sampai di bawah 70, pasti masuk rumah sakit, gitu ya. Pasti langsung diinjeksi sama oleh gula, oleh dokter atau perawat gitu ya, agar kandungan gula darahnya meningkat. Karena kalau di bawah 70 itu sangat-sangat parah gitu ya. Nah, karena itu kalau sampai ada lower bound 11,5, nah ini ada 1829 outlier, berarti apakah ini sebagian di atasnya 27,5, sebagian di bawahnya 11,5? Kalau sampai itu, nah berarti tidak mungkin ya, tapi mungkin saja orangnya sudah meninggal gitu ya, kalau memang sudah seperti itu ya. Jadi makanya perlu hati-hati. Kalau seperti itu maka langsung saya cek gitu ya, betulkah ada orang-orang yang outliernya ini di bawah 11,5. Kalau sampai ada, berarti data itu kemungkinan besar salah. Nah, sekali lagi ya, kita gunakan akal sehat logika, kita cek upper bound dan lower bound, apakah range-nya ini sendiri masih masuk akal gitu ya. Kalau masih masuk akal, berarti tidak ada masalah. Tapi kalau sampai di sini, ini yang lower bound-nya bermasalah, segera cek, apakah memang ada data yang di bawah, yang outliernya di bawah ini. Karena ini kelihatan ada outlier ya, apakah ada yang di bawah itu. Kemudian sama juga ini 2,7 dan 8,3. Anda perlu tanya, cek di internet gitu ya, kira-kira HbA1c itu adalah kandungan gula darah selama 3 bulan terakhir ya. Kalau blood glucose ini kandungan gula darah sesaat pada saat itu, tapi kalau HbA1c itu rata-rata selama 3 bulan terakhir ya. Memang menggunakan satuannya berbeda karena itu dia kecil. Kalau ini kan bisa puluhan ratusan, kalau HbA1c dia cuma satuan, ya kurang dari 10 biasanya. Nah, apakah normal atau tidak? Ini masih memang yang 2,7 agak mepet ya. Yang normal biasanya sekitar 4,5 sampai 5,5. Iya normal. Jadi 2,7 agak pendek. Makanya kita cek juga dari 1183 ini apakah ada baris-baris yang di bawahnya lower bound. Ya kita cek terus ya. Sambil kita thanks Leo ya, tidak ada outlier di bawah 11,5. Jadi aman ya. Kalau seperti itu berarti maka dengan pemahaman kita tadi, maka outlier yang ini yang blood glucose ini kita biarkan ya, jangan diubah, justru kita biarkan outlier itu mempengaruhi data sedemikian rupa agar dia bagus gitu ya. Nah nanti kalau logistic regression itu buruk gimana? Berarti jangan pakai logistic regression. Hati-hati ya, ketika kita melihat bahwa outlier itu memang diperlukan, memang normal, dan data kita outlier, tapi sebenarnya itu angka yang normal, mungkin terjadi, maka jangan pilih model yang justru rawan terhadap kondisi yang ada. Ingat ya, kita justru ingin mempertahankan outlier, tapi karena itu jangan memilih model yang rawan terhadap outlier. Nanti orang tanya, oh, kamu sudah tahu itu bermasalah, kok kamu masih pakai model itu, pakai model lain dong yang tahan terhadap outlier. Itu kira-kira gitu ya. Saya tidak ngomong logistic regression itu pasti salah, enggak ya, silakan nanti Anda coba ya. Tapi kira-kira bisa dipertimbangkan model-model lain yang lebih tahan terhadap outlier. Gitu yang maksud saya seperti itu. Oke, ada lagi? Kita lihat statistiknya, skewness-nya. Coba kita lihat skewness-nya ya. Skewness-nya ini nggak ada yang terlalu rawan ya, cuma dua aja, hypertension dan heart disease. Tapi ini karena dia binary ya, 1 dan 0 nggak apa-apa ya. 1 dan 0 nggak apa-apa. Oke, jadi ini abaikan karena heart disease, hypertension, dan diabetes ini adalah binary 0101. Jika nggak usah dilihat apa skewness-nya karena cuma dua batang ya, kanan kiri gitu ya. Kayak yang terlihat di kanan ini kan 2 batang kanan kiri, sehingga memang abaikan. Tapi yang sifatnya bukan binary, yang continuous, nah silakan Anda lihat ini adalah, ini berarti perlu dilihat apakah normal atau tidak. Oke. Kelihatannya normal semua ya, normal semua, ini di bawah 2, di bawah 2, di bawah di atas -2, berarti nggak masalah. Oke, aman. Oke. Ada lagi yang perlu kita simpulkan teman-teman? Nah, cuma ada satu yang saya lihat, sebetulnya Anda bisa lihat gitu ya, yaitu apa? Langkah awal ketika di dalam data analisis ini gitu ya, langkah awal adalah apa?
Langkah awal adalah Anda mengetahui ini, waktu data validation, Anda mengetahui tipe datanya. Betul ya? Tipe data ini apakah dia nominal, ordinal, kategori apa rasio ataukah interval, betul ya? Yang mana, gitu ya? Nah, sekarang perhatikan. Di dalam data ini, data asli, itu ada 8 kolom ya. 9 kolom, kolom diabetes ini kan sebetulnya kan labelnya, jadi nggak usah kita lihat ya apa adanya. Tapi 8 kolom yang ada mulai gender, age, hypertension, sampai blood glucose level, 8 ini itu kira-kira tipe datanya apa? Ya, yang gender dia adalah nominal, betul ya? Yang age dia continuous ya, dia ada nolnya, berarti dia apa namanya? Dia rasio hypertension 0,1 ini berarti dia nominal juga ya, karena dia bukan peringkat jadi bukan ordinal, hard disease juga nominal. Mungkin sorry ini juga adalah nominal ya, tapi berupa string. Jadi kita lihat ada 4 kolom yang nominal, gender, hypertension, heart disease, dan smoking history. Yang lainnya itu dia adalah rasio ya. Nah karena itu maka teman-teman mari kita lihat. Di sini ada 8 kolom, hanya 8 kolom, tapi 4 adalah kategorikal, yang 4 non kategorikal. Mari kita lihat, kira-kira adakah apa namanya model-model yang bisa menghandle ya 4 data kategorikal dan 4 data non kategorikal. Semuanya bisa ya, kecuali yang ini paling bisa ya, yang apa namanya yang decision tree itu paling bisa ya, paling bisa menghandle kategorikal dan non kategorikal. Yang lainnya, yang KNN di decision tree apa namanya, logistic regression dan bias ini dia bisa, tapi dengan bantuan encoding, oke ya. Tapi perhatikan, ada 4 kategorikal kolom itu cukup banyak karena dia separuh ya dari 8. Tapi ada satu hal yang menurut saya Anda perlu perhatikan. Ya, Anda perlu perhatikan. Di sini di sini coba perhatikan sini. Lihat diabetesnya ya. Coba lihat diabetes. Saya akan klik untuk saya akan masukkan diabetes. Execute. Oh sorry, ini box. Sorry, ini harusnya plot ya. Ya, kita masukkan yang diabetes. Oh, histogram, sorry. Gini aja deh, langsung aja ya. Langsung aja tadi dilihat di statistiknya. Coba perhatikan dalam diabetes ini ya, kolom yang paling bawah ya. Anda lihat di sini ada perbedaan tinggi. Saya coba besarkan dulu. Anda lihat ada perbedaan tinggi antara yang 0 dan yang 1. Yang sebelah kiri adalah 0, yang sebelah kanan adalah 1. Nah, sekarang coba perhatikan, berapa jumlah 0 dan berapa jumlah 1. Oke, coba Anda cari berapa jumlah 0 dan berapa jumlah 1. Berapa jumlah 0 dan berapa jumlah 1 dalam data yang ada. Silakan. Atau Anda lihat ini aja deh. Anda lihat tingginya, betul ya? Anda lihat tingginya. Nah, tinggi ini yang 1 itu sangat pendek dibandingkan dengan yang 0. Oke, sangat pendek dibanding yang 0. Berarti apa? Ketika Anda melihat itu perbandingannya, berarti data antara 0 dan 1 itu sangat jomplang. Berarti apa? Datanya imbalance. Perhatikan di sini, mana model-model yang bisa mengatasi data yang imbalance. Oke, ini sensitive imbalance data. Berarti apa? KNN bermasalah ya. Jadi tadi apa namanya ada outlier, tapi mungkin outlier masih aman, tapi dia datanya imbalance gitu ya. Dia juga tidak bisa secara langsung mengatasi kategori data. Jadi walaupun KNN masih bisa, asalkan imbalance data itu nanti kita proses, tapi KNN sendiri bukan yang paling optimum. Bisa iya, tapi bukan paling optimum karena kita butuh banyak proses untuk menangani data agar KNN bisa dipakai. Logistic regression juga begitu ya. Logistic regression juga dia apa namanya? Oke, saya kasih tahu ya, 3 ini KNN, logistic regression dan naive bias itu walaupun logistic regression dan naive bias tidak sebagus KNN, tidak separah KNN, tapi mereka bertiga karena mengandalkan jarak begitu ya, mengandalkan jarak,
maka mereka sensitif terhadap data yang imbalance. Oke, nah data imbalance-nya dia akan sangat memperburuk akurasi kalau 3 model seperti ini. Oke, kecuali dysentery. Kalau dysentery nggak ada masalah, gitu ya. Dysentery dia tidak terlalu pusing terhadap data yang imbalance, gitu ya. Kenapa? Karena sifat dia adalah memotong-motong. Data imbalance itu berarti apa? Data yang satu itu sangat kecil. Coba kita cek aja langsung gitu ya. Cek aja di sini, kita langsung urutkan aja. Oke, kita cek yang supaya cepat ya. Oke, jadi di sini kelihatan 82372 ya. Jadi ada 82372. Oke, yang non diabetes ya. Ada 82372. Lalu kemudian yang berarti yang diabetes berapa? Diabetes adalah 9, tadi ada 90.000 ya. Ada 90.000 dikurangi 82372. Oke, 7628. Oke, 7628. Berarti yang diabetes berapa persen? 7628 dibagi 90.000 adalah 8,5%. Ya, ini setara dengan 8,5%. Oke, sekarang kita lihat ya. Nah, berarti apa? Di sini yang non diabetes, yang sehat-sehat saja, itu dia setara dengan berapa? Berarti sekitar 91,5 ya. 91,5%. Sementara yang ini 8,5%. Sangat-sangat jauh berbeda. Ya, data imbalance itu seperti ini kira-kira teman-teman. Kalau datanya kira-kira antara berbedanya 5149 ya sampai kira-kira sekitar anggaplah 69 berapa ini? 31 ya. 31 itu berarti dia masih dianggap sebagai balance. Oh sorry, ini sampai 60 sorry, sampai 60 ya. Ini sampai 60 40. Itu berarti dianggap masih balance gitu ya. Jangan terlalu pusing gitu ya. Kalau 50 pasti balance. Lalu kemudian sekitar 60 40 ya mungkin 6141 ya, 6139. Lalu sampai sekitar 70-an 70 berarti 30 itu berarti slightly imbalance. Slightly imbalance ya. Kalau lebih besar itu dari 70 30 berarti sangat imbalance gitu ya. Highly imbalance. Nah, sekarang kalau Anda lihat di sini, dengan kondisi yang ada 91,5 versus 8,5, berarti dia sangat-sangat tidak balance. Oke, waktu kita membahas tentang balancing data di dokumen kita menggunakan apa? Ya, kita menggunakan apa? Thank you Leo sudah membantu menghitungkan ya. Kita menggunakan apa? Smote ya, untuk mengatasi data imbalance ya. Anda bisa buka cleansing.knwf untuk melihat gimana cara menggunakan Smote ya. Ini pakai Smote. Tapi aktualnya apa? Waktu kita menggunakan Smote, lalu perlu baca lagi. Smote, waktu itu diskusi caranya adalah masalah dengan membuat gitu ya, membuat dia akan mencari teman-teman terdekat. Jadi misalnya kita kan ada kelas 0 dan kelas 1. Kelas 0 ada yang tidak balance. Kelas 0 adalah yang tidak diabetes, kelas 1 adalah yang diabetes. Kelas 1 sekitar 7 ribuan, kelas 0 sekitar 82 ribuan sekian. Oke. Nah, berarti yang kelas 1 untuk supaya nanti kita buat balance ya, berarti kita melakukan oversampling. Oversampling itu berarti yang dari 7.000 sekian diperbesar menjadi 82.000. Bayangin, berarti dari data yang ada 82.000 nanti akan dibuat sama ya, dibuat sama datanya. Jadi yang 7.000 sekian diperbesar menjadi 82.000. Berarti lebih banyak data semu, data imajinasi, data reka-reka dibandingkan data asli. Nah, berarti apa? Smote itu adalah sebuah metode yang bagus untuk membuat dia balance dengan cara membuat yang minority class itu dibesarkan menjadi sama seperti majority class. Tapi realitanya adalah tidak cukup bagus gitu ya, karena data semuanya menjadi terlalu banyak. Kalau Anda misalnya memperbesar 30 jadi 50, ya that's okay, masih oke, masih bisa diterima ya.
nambahnya 20.000, tapi data asli masih 30.000. Tapi kalau data asli 7.000, lalu besar menjadi 82.000, itu terlalu berlebihan. Maka berarti apa? Kalau model seperti itu, ketika kita memperhatikan ini, walaupun dia bisa kita atasi, tapi tidak dianjurkan. Ingat ya, sebuah model itu bisa, tidak berarti dia yang terbaik. Oke, nah karena kondisinya memang sangat-sangat tidak balance, maka berarti tadi saya sempat bilang KNN logistic regression naive Bayes itu betul-betul model yang sangat parah kalau melawan yang tidak balance. Kenapa? Karena dia berdasarkan jarak, gitu ya. Dia berdasarkan jarak. Nanti akan bias. Biasnya adalah karena berbanding tadi berapa persen tadi ya? Karena tadi 91,8 ya, berarti sekitar hampir 11 kali lipat ya. Karena data yang non-diabetes 11 kali lipat dibandingkan yang diabetes, maka berarti apa? Kenapa aja kita pikirin gini, kalau seandainya kita nggak perlu pakai model, kita langsung ngomong, oh ada pasien baru, tidak diabetes. Ada pasien baru, dianggap tidak diabetes, semua dikasih 0, 0, 0, tidak diabetes. Akurasi kita berapa? Akurasi kita 91% ya. Karena kita salahnya cuma 8%. Berarti apa? Bagus nggak? Bagus. Padahal kita cuma sekedar tempel, pokoknya orang itu tidak diabetes kan, non diabetes seperti itu. Nah, akurasi kita sangat tinggi, 91%. Tapi sebetulnya tidak perlu pakai model, kita bikin aja langsung Python itu pakai print 0, print 0, print 0 gitu. Ya kan? Nah, karena itu maka data imbalance ini salah satu ancaman yang sangat besar, terutama ketika modelnya seperti yang terlihat ini. Ya, memang saya cari data ini supaya nanti Anda bisa melihat gitu ya bahwa dalam proses dalam proses memilih model kita perlu mencari tahu gitu ya. Nah, ketika data imbalance seperti ini, maka KNN, logistic regression, dan Bayes itu parah, gitu ya. Parah banget lawan data imbalance. Dan model seperti ini, maka berarti kita harus mencari, berarti apa? Kita bisa menggunakan KNN, logistic regression, dan Bayes, lalu kita bisa mencari, bisa menemukan metode ya, metode apa namanya, apakah undersampling, ya, undersampling, berarti apa? Yang majority ya, majority class itu diturunkan ya, diturunkan. Atau oversampling, jadi minority class dinaikkan, yang aman. Oke, seperti itu. Nah, SMOTE bukan aman. Ya, di SMOTE dia adalah teknik untuk oversampling ya, bukan undersampling. Di oversampling jadi karena terlalu jauh, jadi tidak aman. Tapi berarti apa? Kalau undersampling itu gampang, kita random aja. Dari 82.000 tadi, tinggal kita buang sampai sisa 7.628. Betul ya? Hanya seperti itu gampang kalau undersampling, tinggal yang ada dibuang. Tetapi sama juga pembuangannya terlalu besar. Ketika 82.000 jadi 7.000, berarti kita buang 75.000. Eman gitu ya. Datanya sudah ada, tapi kemudian kita buang. Nah, itu buat data analis itu eman banget gitu ya. Seharusnya kita bisa menemukan sesuatu pola di situ, tapi ternyata kemudian dibuangin, jadinya kayak sia-sia gitu ya, ngumpulin 82.000 tadi ya. Dan juga nanti Anda lihat bahwa berarti bahwa memang jauh lebih banyak orang yang tidak diabetes dibanding orang diabetes itu sendiri jadi hilang. Oke, jadi hilang. Tetapi bagaimana kita bisa mempertahankan kondisi itu, gitu ya, mempertahankan kondisi yang timpang itu, tapi dalam proses modelingnya, kalau kita memprediksi orang itu masuk kelas mana, diabetes atau tidak diabetes, masih oke, masih tidak bias gitu ya. Nah, berarti dari 4 ini, yang paling bagus adalah decision tree. Oke, decision tree. Karena decision tree itu dia tidak terlalu pusing masalah data imbalance, dia suka-suka aja. Karena ketika dia membagi dalam bentuk tree ini, seperti pasar-pasar gitu ya, seperti hierarchical ini, dia sudah melihat kemiripan membernya gitu ya. Ini seperti mirip kayak pasar internal. Ini adalah classification karena dia walaupun dia melihat kemiripan di sini itu namanya Gini index ya. Gini index itu namanya adalah murnia. Jadi apakah isi setiap node ini dia membernya adalah murni atau tidak. Nah, kalau tidak murni dia harus dipecah lagi seperti itu ya. Jadi makanya dimulai dari satu node yang besar, dipecah menjadi 2, dipecah lagi terus menerus sampai kemudian isi apa namanya isi member setiap node-nya itu nanti kira-kira bersih sama gitu ya, sama rata sama nilainya gitu ya, sama karakteristiknya ya, seperti itu. Dan karena itu maka kalau data imbalance ya gak terlalu pusing ya dia ya. Kalau data imbalance seperti apa? Tinggal
tinggal member di satu node-nya itu akan lebih kecil gitu ya daripada member di node yang lain. That's it, hanya itu saja. Nggak terlalu pusing ya. Jadi biarkan data berbicara, dan karena dia tidak mengubah apa-apa, maka dia sendiri punya kelebihan. Kalau memang ada data yang imbalas, tinggal nanti yang minoritas itu akan terkumpul di satu node atau dua node, sementara majority class bisa terpecah-pecah ke dalam beberapa node yang lebih banyak. Tapi tidak ada perubahan. Jadi bisa merepresentasikan data secara utuh gitu ya. Itu yang bisa sendiri. Yang lain adalah Anda lihat tadi di sini ada empat kolom yang kategorikal gitu ya. Bahkan kategorinya ada yang string, ada dua yang string, ada dua yang numerik. Lalu ada empat yang non kategorikal, yang continuous gitu ya. Nah, ketika kita melihat tiga metode yang lain, KNN, logic regression, dan Gaussian naive Bayes, mereka membutuhkan proses apakah pakai one hot encoding atau dummy encoding untuk mengatasi itu kan ya. Tapi Decision Tree nggak perlu gitu ya, karena Decision Tree bahkan dikasih data nominal yang string kayak yes no cowok cewek, itu mereka senang-senang aja, karena yang penting apa, isinya gitu ya, bukan stringnya, karena dia nggak butuh berupa angka, dia cuma butuh isinya itu kira-kira seperti apa. Kok satu kolom isinya cowok-cowok cewek-cewek gitu ya, nominal seperti itu, ya nanti tiba pecah aja bahwa satu node berisi yang cowok, satu node berisi tulisan cewek, hanya itu, nggak butuh langsung harus dibagi ke dalam bentuk, harus diubah dalam bentuk angka dulu baru bisa diproses, enggak. Makanya kemudian dan contoh kasus seperti ini, kalau saya merekomendasikan decision tree adalah yang paling tepat. Oke, karena beberapa alasan. Alasannya adalah apa? Pertama, decision tree nggak terlalu pusing masalah data imbalance gitu ya. Yang kedua, dia juga tidak bermasalah sama sekali dengan kategori data. Dan kebetulan dua karakteristik itu ada di dalam data yang tadi kita olah. Oke, kalau memang datanya kebetulan bukan kayak tadi ya, maka kita bisa memikirkan KNN, logic regression, dan naive Bayes. Tapi kalau memang seperti itu, butuh decision tree. Nah, di sini memang gini ya, teman-teman ya. Di kuliah kita ADS ini kita tidak mungkin membahas secara detail setiap model. Oke, karena bicara decision tree aja, kalau bicara harusnya satu sesi ya. Gaussian naive Bayes satu sesi, apalagi ini baru Gaussian naive Bayes gitu ya. Naive Bayes itu sendiri ada banyak banyak subtipe gitu ya. Kita cuma bicara satu tipe aja Gaussian naive Bayes. Logistic regression juga ada beberapa subtipe yang kita bicara cuma binary-nya saja gitu ya. KNN memang cuma satu ya, tidak ada banyak teman yang lain ya. Nah, jadi tidak mungkin semuanya. Karena itu saya berharap kalau Anda nanti memang ingin jadi seorang data analis, data scientist, semakin lama kita berkembang di dalam data, kita lebih tahu kira-kira punya sense ya, mana yang lebih bagus gitu ya. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi diharapkan ya saya tidak akan bisa menjelaskan semuanya. Oke, ya. Jadi di situ kita menggunakan decision tree ya. Kalau saya ya, kalau anda mau kepingin misalnya yang lain tadi, Leo misalnya kepingin usul logistic regression, silahkan. Kalau memang kepingin KNN, coba silahkan. Anda nanti coba aja gitu ya. Coba aja di rumah sambil nanti latihan mempersiapkan sertifikasi, silahkan Anda utak-utik gitu ya, seperti itu. Nah, oke. Ya, decision tree. Nah, berarti sekarang kita kembali ke Nine. Sorry, kita nggak bisa diskusi cukup panjang ya, karena sudah jam 7, berarti sisa 1 jam. Nah, sekarang kita lihat, gitu ya. Kita ini simpan saja, berarti sudah selesai ya proses analisis datanya, dan kemudian kita akan sekarang melakukan proses modelingnya. Oke, proses modeling berarti dibutuhkan apa saja? Silakan, coba dibaca di sini, lalu kemudian Anda sekali lagi tuliskan di chat panel, kira-kira butuh data apa? Oh, sorry, kira-kira butuh persiapan apa saja? Silakan. Oke, silakan. Kalau Anda lihat di season 3 itu dia nggak suka terhadap outlier ya yang terlalu banyak gitu kan. Lalu juga nggak suka kalau dia many features, jadi terlalu banyak kolom. Kalau cuma 8 sih, it's okay ya, nggak terlalu masalah ya.
Oke, kira-kira apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah outlier ya. Kalau di sini saya lihat, ini memang saya belum sempat melihat secara detail ya. Tapi kalau saya sempat lihat dari statistik ini tadi, itu sebetulnya nggak terlalu ada masalah gitu ya. Nggak ada terlalu ada masalah dari segi range-nya gitu ya. Minimum maksimumnya masih oke. Oh tapi ini ada 0,08 ya. Berarti ini yang salah ya. Berarti nanti harus dihapus ya. Harus dihapus. Kemudian kalau hypertension ini memang binary 01, hard disease memang 01, BMI antara 10 sampai 95. Nah, ini berarti coba dicek ya. Kalau BMI-nya 10 itu berarti apa namanya? Mungkin dia binaraga mungkin ya, yang orang suka nge-gym gitu ya. Bisa 10. Tapi kalau yang 95, oh ini sangat-sangat obes ini ya. Luar biasa obes ini. Tidak tahu ini normal apa enggak ya. Kalau yang HbA1c itu masih oke 3,59, blood glucose 300, lalu 01. Silakan coba Anda buka di Nine, Anda klik kira-kira ada persiapan apa. Kalau outlier-nya saya melihat outlier nggak terlalu masalah ya. Ini nggak ada yang outlier. Kemudian kalau hypertension dan heart disease karena dia binary nggak usah terlalu pusing masalah outlier ya, karena pasti cuma 01 aja. Berarti kita cuma pusing masalah tiga kolom ini ya untuk mengecek outlier. BMI, HbA1c sama blood glucose. Mari kita cek box plotnya. BMI, HbA1c sama blood glucose. Kita cek BMI. Oh, banyak sekali ya, ada banyak sekali. Ada banyak sekali, tertinggi 95,69, lalu kemudian ini 39. HbA1c, oke, ini cuma 2, ini nggak terlalu masalah ya. Kemudian setelah itu yang blood glucose, oke, ini juga nggak terlalu masalah, cuma 3 ya. Mungkin lebih dari itu ya, tapi paling tidak terlalu jauh deh. Berarti tadi yang apa namanya, yang BMI tadi ya, yang BMI yang mungkin agak bermasalah. Oke, ini outlier betul-betul terlalu panjang. Oke ya, jadi catatan ya. Catatan nanti kalau Anda melakukan analisis, berarti catatan BMI mungkin akan bermasalah ketika kita melakukan decision tree. Ya, kita cek dulu. Tapi jangan langsung diubah ya, biarkan aja dulu ya, biarkan aja dulu. Oke, sekarang kita akan masuk ke decision tree. Semoga masih ingat ya decision tree seperti apa. Kita geser aja. Lalu juga ada decision tree juga di sini yang prediktor. Oke, ini bisa kita apa? Bisa kita cek ya sini ya. Parameternya apa? Parameternya adalah pruning ataukah tidak. Kalau Anda mempelajari decision tree, maka ada beberapa hyperparameter, terutama dalam metode pruning, ya. Kebetulan NAIM ini terbatas, pruningnya nggak macam-macam, tapi pruning ini adalah pre-proses ya. Jadi sebelum dia melakukan decision tree, maka sudah otomatis akan di dalam setiap bukan pre ya, tapi maksudnya during the process gitu ya. Maka si siapa si NAM ini akan melakukan proses pruning menggunakan MDL, betul ya. Jadi pruning itu tujuannya apa di decision tree? Pruning itu adalah seperti kalau Anda tahu istilah pruning, kalau Anda suka tanaman ya, suka bikin stek dan segala macam, maka pruning itu memotong-motong cabang gitu ya, yang tujuannya supaya tumbuhan itu jadi sehat. Ya, kalau Anda suka tanaman ya, Anda memotong-motong beberapa daun, beberapa batang itu supaya tumbuhannya sehat. Kalau enggak nanti dia akan terlalu banyak cabang yang mungkin nggak sehat dan malah tumbuhannya jadi merana. Nah, itu sama. Pruning juga begini. Kita akan memotong-motong cabang-cabang dari pohon yang tadi kita buat agar hasilnya tidak overfitting. Oke, hasilnya tidak overfitting. Kalau terlalu banyak cabang nanti dia overfitting, malah buruk gitu ya. Memang nanti Anda bisa ngomong apa kalau mau bisa aja pakai yang cross validation, terserah Anda ya. Tapi ini si Jason Tree sebenarnya sudah punya metode untuk uh, mengurangi overfitting menggunakan pruning ya, gitu kan. Kalau yang reduce error pruning ini adalah post proses pruning. Jadi kalau yang pruning method adalah during the process gitu ya.
Kalau reduce error pruning itulah setelah selesai dari dysentery, lalu di pruning, gitu ya. Nah, ini kalau Anda baca pedomannya menurut Mark, dia mengatakan nggak apa-apa, biarin aja. It is safe to do this, gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian yang parameter ketiga adalah apa kita berapa jumlah node ya minimum ya. Jadi node itu baru bisa muncul kalau dia punya ada berapa anggota. Sekarang Anda lihat tadi ada 90.000 data ya. Maka kita mungkin kalau mau naikkan nggak apa-apa ya, misalnya jadi 50 itu it's okay gitu ya. Dan sudah kalau yang lainnya sih apa sekedar untuk meningkatkan gitu kan. Oke, kita klik oke, kita jalankan. Kemudian di sini kalau mau saya kita arahkan juga di sini ya. Jadi kita memang tidak melakukan proses splitting untuk untuk cepatnya aja. Nah, kita menggunakan scorer untuk melihat hasilnya seperti apa. Pak, itu kayaknya konfigurasi decision tree-nya masih salah. Yang diprediksi masih smoking sama non-smoking. Oh ya, thank you. Ya, ini masih gender sama smoking story ya. Belum muncul yang belum muncul yang diabetes ya. Itu karena diabetesnya masih integer. Nah, memang membutuhkan agar ketika decision tree itu harusnya string ya. Jadi kita harus jadi string. Jadi dapat jadi string dulu. Kemudian setelah itu baru kita pilih di sini yang diabetes. Thank you, Leo. Ya, kita jalankan. Oke. Di sini ada error. Oke, ini harusnya nggak masalah sih. Ini kita cek diabetes sama patient diabetes. Oke, kita jalankan. Ya, hasilnya adalah 97% ya, cukup baik ya. Oke, jadi kita cepetan aja. Jadi karena waktu kita nggak bisa terlalu harusnya ini mungkin ada Anda ingin mencoba menghilangkan outliernya atau mengubah outliernya tadi ya karena desain ini termasuk yang sensitif dari outlier ya. Maka kita nggak mencobanya dulu. Kita lihat ini oke 97,2. Nah sekarang ini yang memang belum pernah kita bahas selama ini. Sekarang kita punya sebuah tabel yang baru. Ya, kita punya data yang baru. Data yang baru ini yang berisi tadi 10.000. Saya masukkan dulu ya. Saya masukkan dulu. Anda juga bisa masukkan ke dalam name Anda. Masuk diabetes yang new. Oke ya. Nah, Anda lihat di sini sudah muncul ya. Tapi di sini tidak ada kolom diabetes, betul ya. Padahal data asli ada kolom diabetes. Nah, itu berarti perlu dibuatkan dulu, gitu ya. Perlu dibuatkan dulu. Ini sebentar. Konstan kolom value column ya. Jadi kita menambahkan satu kolom baru yang bernilai konstan, betul ya. Dengan konstan. Jadi kita klik di sini, kita append ya, kita append diabetes ya. Diabetes tipe datanya string ya karena decision tree yang di mana di NAM itu membutuhkan label itu berupa string dan ini kita kasih nilainya 0. Oke, kita kasih nilainya 0 sebagai nilai default gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti akan diabaikan. Jadi nilai 0 di tabel baru akan diabaikan karena yang dipakai adalah yang hasilnya breakdown. Yang di sini berarti kita hapus. Kemudian kita tinggal arahkan ke sini. Kita tiru. Nah, perhatikan. Ketika kita melakukan running, scorer tidak akan jalan ya. Scorer tidak akan jalan. Kenapa? Karena si scorer itu hanya bisa jalan kalau di kolom asli, kolom diabetes ini memang mencerminkan data yang aktual. Oke, jadi 10.000 data baru yang kita uji coba itu kalau memang kita sudah tahu itu dia datanya apa, maka silakan itu baru bisa kita mempercayai skornya. Tapi realitanya adalah karena ini tadi adalah isinya adalah rekan-rekan kita, nol itu sebetulnya karena kita kepingin data default saja, maka scorer pasti tidak akan menghasilkan angka yang tepat ya. Jadi abaikan ya. Kalau mau dipotong aja. Jadi ini hasilnya. Di decision tree ini adalah labelnya 001, 0001 itu adalah prediksi dia ya. Apakah betul seperti itu? Ya kita nggak tahu. Sekali lagi karena data aslinya tidak mengandung kolom diabetes dalam data asli kita nggak memiliki data itu. Kalau decision tree hanya masukkan prediksi, kita nggak punya data awal, karena itu kita nggak bisa menghitung akurasinya. Jadi akurasi itu hanya bisa kita lakukan kalau kita memiliki data
asli yang memiliki label ya. Kalau kita data baru kita tidak bisa tidak mempunyai label yang asli, maka kita nggak bisa mengukur akurasinya. Jadi kalau sudah ada menggunakan apa namanya menggunakan data baru ini jangan diukur akurasinya ya, biarkan aja ya seperti itu. Nah jadi mau tidak mau kita sudah dapat ini, bagaimana kita tahu ini betul atau tidak? Ya nggak tahu ya, karena namanya prediksi ya. Pokoknya gimana? Nanti kalau si orang ini gitu ya, si male ini usia 56, hipertensi 1, itu sudah ke dokter di laboratorium dan dicek dia betul apakah diabetes atau tidak, baru nanti kita tahu, oh benar, dia tidak diabetes. Oh salah, dia ternyata diabetes. Baru saat itu kita bisa ubah nilai ini ya. Jadi baru kita bisa tambahkan kolom baru di diabetes, lalu kita kasih 001 karena sudah menjadi kondisi nyata, baru kita bisa hapus konstan dari kolom ini dan kita bisa ukur skornya. Oke, karena isi kolom diabetes sudah isi yang aktual, bukan isi reka-reka menggunakan kolom seperti ini. Oke, jelas ya di sini ya. Ada pertanyaan dari teman-teman? Nah, oke, jadi itu ya yang penting ya. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah kita membuat label, namanya kan data labeling tadi ya. Kita membuat label artinya dari data yang ada, yang sudah punya label aktual, kita akan menggunakan data itu untuk melakukan proses training. Modelnya terserah Anda, gitu ya. Yang nanti bisa kita gunakan untuk memberikan label pada data yang masih kosong. Nah, ini berarti kita akan melakukan proses labeling secara otomatis tanpa bantuan manusia. Oke, seperti itu. Nah, sekarang terakhir saudara, ya terakhir. Di sini di NAM Anda bisa menyimpan. Oke, setelah jadi di sini, gitu ya, setelah jadi Anda bisa simpan dalam sebuah file. Gitu ya. Jadi misalnya filenya Anda pakai PML writer ya, PML writer di sini Anda bisa arahkan ke sini. Tujuannya dia bisa disimpan dalam sebuah file. Jadi model yang ditrain ini bisa disimpan supaya nanti bisa dipakai kapan-kapan. Mari kita buat dulu ya. Kita kasih misalnya, kita pilih misalnya D.2, misalnya adalah diabetes ya, diabetes, kita nama ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 2025, 25/06/12 gitu ya. Lalu kemudian .pml misalnya PML. Oke, seperti itu. Kita apply dan kita tekan OK. Oke ya, kalau sudah selesai kita jalankan. Nah, kita cek di drive D itu apakah ada file tersebut. Ini ya, diabetes 25/06/12 PMML gitu ya. Nah, itu berarti yang sudah tersimpan. Berarti apa? Nanti mungkin bulan depan, 2 bulan lagi gitu ya. Kita melakukan proses prediksi, bukan lagi training ya. Kita bisa bikin yang baru. Misalnya ini adalah prediksi, bukan prediksi ya misalnya ya. Diabetes misalnya gitu ya. 2026 misalnya gitu ya, bisa seperti itu. Kita create, kemudian di sini kita bisa panggil yang tadi pakai PMML trigger. Nah, kita tinggal kasih aja tadi filenya yang di mana, filenya ada yang di D, PMML reader ini ya. Kemudian kita tekan OK. Kalau sudah apa? Kalau kan sudah di sini sudah mewakili data hasil trainingnya, maka tinggal melakukan yang prediksi saja. Jadi decision tree yang prediksi, nah kita arahkan ke sini. Lalu tadi ya, yang file yang baru tadi ya, ini saya copy aja di sini, kita arahkan, kita jalankan, muncul hasil prediksinya. Oh sorry, ini karena belum ini ya, jadi ini tambahkannya ini ya, 2 ini ya, ditambahkan dulu. Ya, tidak muncul gara-gara tidak ada saya jalankan. Nah, muncul ya di sini ya, prediksinya. Dan dengan maka Anda bisa bisa menyimpan modeling gitu ya. PMML ini bisa tidak hanya decision tree ya, namanya PMML reader ya, dia kan cuma menyimpan model. Anda bisa simpan apapun, apakah Anda menggunakan di regression gitu ya. Di regression Anda pakai yang linear atau polinomial, ataukah yang lain silakan. Clustering juga Anda bisa lakukan itu, termasuk yang classification. Oke. Oke. Jadi itu adalah yang kita mau bahas hari ini. Oke, memang nggak terlalu banyak, gitu ya, memang nggak terlalu banyak. Oke, jadi seluruh materi sebetulnya sudah selesai, gitu ya, seluruh materi sudah selesai. Tinggal nanti Anda UAS, gitu ya. UAS soalnya dibuka pada jam 7 pagi, oke.
jam 7 pagi. Saya coba berpikir begini ya, karena kita 2 kali sudah berdiskusi terkait, berdiskusi ya, kita ada contoh-contoh terkait klasifikasi. Yang tugas Anda dulu, yang ketika saya minta Anda tugas itu kan klasifikasi ya, nanti akan keluar nilainya, akan masuk dalam penilaian akhir. Kemudian hari ini kita juga melakukan proses klasifikasi juga pakai desain tree, maka UAS-nya nanti tidak akan berkaitan dengan klasifikasi, harus 2 kali. Oke, jadi UAS nanti terkait dengan apakah clustering atau regression. Nah, cuma saya belum tahu, nanti saya berpikir itu bikin 2 soal ya. Cuma saya belum tahu kira-kira apakah Anda bebas memilih gitu ya, clustering atau regression, ataukah nanti saya bagi gitu ya, random, siapa yang dapat regression, siapa yang dapat regression. Tapi memang susahnya adalah membuat tingkat kesulitan yang sama, itu memang susahnya gitu ya. Memang saya agak bingung, kira-kira gimana caranya supaya Anda bisa belajar gitu ya, belajar satu di antara 2, tapi punya tingkat kesulitan yang sama. Karena kalau yang satu datanya terlalu rumit, nanti IDE-nya terlalu panjang gitu ya, nanti data informasinya terlalu panjang. Oke, ini belum saya pikirkan, nanti ditunggu aja ya. Yang penting bahwa di hari HUAS jam 7 pagi sudah dibuka soalnya. Anda punya waktu sampai jam 12 malam untuk mengirimkan. Oke. Kalau sudah dibuat, nggak usah terburu-buru dikirim, dibaca lagi, perhatikan lagi, siapa tahu nanti punya ide ya. Jadi misalnya selesai dalam waktu 2 jam. Oke, pagi ya, 9 sampai 11 sudah selesai. Mungkin ada duduk dulu, santai dulu, jalan-jalan ke mall misalnya atau kemana, sambil pikir-pikir. Siapa tahu ada ide, oh iya bisa buatkan gini ya, maka Anda bisa perbaiki gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada berarti seluruh pokoknya sudah selesai ya. Selesai karena memang tadi saya sampaikan bahwa data labeling ini hanya bisa kita diskusikan setelah bicara modeling. Oke, thank you Leo sudah dibuatkan. Ya, silakan saudara. Bisa presensi ya. Memang kuliah kita kali ini nggak panjang karena memang sisa tinggal data labeling aja. Saya ingin tanya sambil Anda scan QR, saya ingin tanya, apakah nanti perlu kita ketemu di awal Juli atau di pertengahan Juli online ya tentunya ya. Ini bebas saja untuk latihan. Misalnya gitu ya. Saya juga sambil menunggu info dari Komdigi siapa saja yang lolos seleksi ya. Belum ada info sama sekali, belum ada. Nanti juga selanjutnya seperti apa ditunggu ya. Tapi yang jelas adalah sesuai dengan jadwal yang sudah saya pernah tunjukkan beberapa minggu lalu, 5 hari 7 hari sebelum atau 5 hari ya lupa. Pokoknya beberapa hari sebelum Senin atau Selasa itu Anda sudah perlu login ke LMS-nya Komdigi, ikut 2 pelatihan di sana, kemudian Anda perlu menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Untuk yang pelatihan pertama itu gampang banget karena hanya berpikir digital ya, wawasan. Anda tinggal merewind lagi videonya untuk menjawab. Jadi pertanyaan itu sebetulnya nggak usah mikir ya, pertanyaan itu ada di dalam video. Cuma karena videonya kalau nggak salah 8 menit, dan itu ada beberapa video ya, ada beberapa quiz. Ada beberapa quiz di dalam satu training itu, setiap setiap quiz terkait dengan satu video, videonya ada yang 4 menit, ada yang 8 menit, sehingga kita nggak tahu pada menit keberapa, maka ya tadi karena kuisnya sendiri tidak dikasih waktu, kita bisa dengan gampang menjawab. Oke. Sambil menjawab karena Anda bisa sambil melihat videonya ya, seperti itu. Oke, saya ingin tanya, apakah Anda merasa perlu bertemu ataukah kita langsung aja di mana di hari H? Kalau mau mungkin gini aja ya. Nanti tak carikan contoh-contoh soal aja lah ya, contoh-contoh soal untuk Anda nanti latihan gitu ya. Anda coba di rumah. Usahakan ketika Anda membuat modeling selesai dalam waktu 1 jam ya, saudara ya. 1 jam fullnya cukup lama untuk proses modeling.
mulai dari awal sampai akhir ya. Karena kalau intens sih Anda melakukan proses EDA, pencatatan segala macam, mungkin tidak lebih dari 20 menit gitu ya. Kalau setelah itu Anda membuat modelingnya, kalau membuat modelingnya sih cepat ya, tapi pengujiannya untuk mendapatkan hasil akurasi yang tinggi, ataukah L2 sama siluet yang tinggi, ataukah Anda mau R-squared yang besar, ataukah error RMS EMAP yang kecil, itu Anda butuh waktu untuk uji coba. Seperti yang tadi kita waktu yang classification dulu. Itu waktu ditunjukkan bagaimana kita mengubah beberapa parameter. Anda perlu cross validation juga, Anda perlu hyperparameter tuning, Anda juga perlu feature selection, terutama yang kolomnya banyak gitu ya, supaya nanti hasilnya adalah yang terbaik. Dan itu butuh waktu, gitu ya. Karena itu waktunya adalah pada proses mendapatkan skor terbaik. Itu yang butuh waktu. Nah, usahakan selesai semua dalam waktu 1 jam. Oke. Ada pertanyaan, saudara? Kalau nggak ada, boleh kita selesai sampai ketemu di lain waktu, gitu ya. Nanti kita komunikasi lagi lewat WA ya, WA grup ya. Sampai ketemu lagi, saudara. Thank you, David. Pak Adi, saya mau konfirmasi. Iya. Untuk yang pembuatan akun lalu menyelesaikan short course yang video 8 menit dan kawan-kawan, itu dilakukan setelah di info siapa yang lolos sertif ya Pak, yang berhak mengajukan sertifikasi maksudnya. Oke, begini. Jadi sebetulnya itu kan gratis ya. Artinya yang proses training, terutama yang pertama, yang training training sebentar ini. Yang training yang pertama, yang wawasan itu sebetulnya Anda tidak terlibat dalam sertifikasi, Anda boleh ambil. Karena itu sifatnya gratis. Seluruh orang Indonesia boleh daftar dan boleh memilih mana course-course yang gratis, lalu dia bisa ikuti, gitu ya. Seperti itu. Sebentar, itu tadi mana ya? Sertifikasi. Nah ini ya. Jadi yang langkah pertama pendaftaran akun ini, gitu ya. Itu tidak ada hubungannya dengan sertifikasi. Artinya Anda sekarang pun bisa mendaftar. Saran saya adalah email yang digunakan bukan email Petra, ya, karena ini akun di sini adalah akun yang menetap selama-lamanya. Anda bisa pakai ketika Anda nanti bisa lulus dari Petra, Anda harapnya bisa menggunakan ini ya. Kalau email Petra kan hanya sebatas ketika Anda jadi mahasiswa. Begitu Anda lulus jadi mahasiswa, email Anda mungkin bertahan tidak lama gitu ya, tidak lama, hanya beberapa minggu aja, setelah itu akan hilang, gitu ya. Karena itu Anda disarankan lalu pindah ke email alumni.petra.ac.id, gitu ya. Itu jadi alumni.petra atau yang lain gitu ya. Pokoknya Anda nanti akan mendapatkan, kalau Anda mau mendapatkan email baru sebagai alumni. Tapi kalau enggak, ya berarti Anda mau nggak mau pakai email Anda pribadi di Gmail atau di Outlook dan segala macam. Jadi salah satu langkah pertama ini, kalau Anda ingin permanen, maka Anda login pakai akun Anda pribadi, gitu ya, bukan email di Petra. Lalu setelah Anda login, Anda ambil yang kedua. Ini sebenarnya bisa dilakukan kapan saja, gitu ya. Bisa dilakukan kapan saja. Sekarang pun, besok pun bisa. Atau nanti kalau jangan sekarang ya, Anda bisa setelah selesai UAS, setelah selesai santai, Anda bisa ikuti. Ini nggak nyampe 1 jam kok ya. Baik melihat videonya, membaca teksnya, itu tulisnya nggak sampai 1 jam, bisa. Gitu. Jadi 1-2 ini bisa dilakukan sekarang tanpa terkait dengan sertifikasi. Nah, yang ketiga ini yang nanti menunggu info selanjutnya. Ya, ini nanti setelah Anda dinyatakan lulus seleksi administrasi gitu ya, katakanlah seperti itu, maka Anda silakan mendaftar gitu ya di proses yang kursus untuk sertifikasi. Dan ini Anda mengerjakan quiz online di sana gitu ya. Baru setelah itu Anda ikut yang jadwalnya ya. Coba buka jadwalnya ini ya. Ini jadwalnya. Inilah kampus-kampus yang sudah mendaftar ya, ada banyak sekali ya. Ini hanya yang di area Jawa Timur ya. Ini nasional kok. Nasional sehingga yang universitas masih banyak. Kalau yang Petra kan ini ya. Ini Petra ya, punya kita ya. Ini berarti nanti baru tanggal 18 sampai 18 sampai tanggal 23 sebetulnya ya. Kalau Anda sudah melakukan dulu yang awal tadi, ingat ya, itu nggak harus pada tanggal 18 sampai 23 ya. Anda melakukan sekarang juga nggak masalah gitu ya, karena sebetulnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan
dengan sertifikasi. Nah, langkah ketiga tadi, ketika Anda sudah mendapatkan link untuk yang proses yang kedua, baru silakan Anda kerjakan itu di tanggal 24 sampai tanggal 26. Cuma 3 hari. Lalu Senin Selasa 28 29 itu yang baru kita akan melakukan proses sertifikasi. Nanti kita akan bagi dua, siapa yang di hari Senin, siapa yang di hari Selasa. Gitu ya. Seperti itu. Kalau Anda kepingin, Pak, saya pengen hari pertama, ngomong saya ke saya ya, nanti akan saya atur. Kan ini bebas ya, suka-suka ya. Jadi kalau Anda lebih suka, Pak, hari pertama saya ada acara keluarga, saya bisa hari kedua, ya nggak apa-apa, gitu ya. Sertifikatnya 1 hari, bisa tanggal 28, 29. Tapi nanti kalau bagi yang hari pertama, maka mau nggak mau pasti saya akan arahkan ke hari kedua ya. Kalau memang hari pertama terlalu banyak atau hari kedua terlalu banyak, nanti saya pindah. Oke, thank you. Ada yang lagi yang ditanyakan, Leo? Apakah cukup ataukah ada lagi? Silakan. Cukup Pak, terima kasih. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait sertifikasi? Dicatat tanggalnya ya, tanggal apa? Tanggal ini 18. Mungkin kalau mau sekarang ini bisa di capture ya, screenshotnya gitu ya, di capture screenshotnya supaya Anda jelas gitu ya. Lalu masukkan di dalam Google Calendar supaya nanti siap-siap. Nanti pasti, jadi Anda tolong setelah selesai kuliah ini, nanti kan pasti Anda akan dapat nilai di awal bulan Juli ya. Nah, tolong jangan keluar dari WA Group, karena kita kan berkomunikasi terkait sertifikasi, prosesnya, hal-hal yang mungkin nanti Kom Diki sampaikan ya. Info-info biasanya kan mendekati hari H kan lebih banyak info lagi, supaya nanti saya gampang memberikan informasinya ya. Kalau tidak, bingung nanti. Saya ngejar Anda seperti apa, karena kita sudah ketemu di waktu liburan. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, berarti kita sudahi dulu. Selamat beristirahat. Jangan lupa nanti hari H UAS jam 7 pagi mulai dilihat ya. Dan selamat mengerjakan UAS. Sampai ketemu lagi di lain waktu, teman-teman. Terima kasih, Pak. Ayo, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ayo, Terima kasih, Pak. oke, yuk. Pak Adi, misi Pak, saya mau Ya. tanya. Ini Recording saya stopped. kemarin udah janjian buat, Oh, yang janjian tadi pagi, tadi siang ya? iya, tadi siang, Oke, tapi sorry. Saya tadi siang pas ada sesuatu sehingga nggak ada di ruangan. oh Oke, iya, kalau gitu sebentar ya, kita coba kalau kita lihat besok itu kalau setengah 10 gimana? bisa Bisa Pak, nggak? bisa. Oke. Mau online atau onsite? Oh, online, besok saya nggak ada Online ya? kelas. Oke. Oke. Kalau gitu, sebentar. Kamu tadi siang sudah sempat ngasih kalendernya nggak? Saya kirim Google Meet ke WA Pak. Ke WA ya? Oke. Kalau gitu Iya. kita pakai Google Meet yang WA itu aja ya. Oh iya Pak. Untuk ketemu besok setengah 10 ya. Oke. Oke Pak, makasih Pak. Oke, ayo.